Lo pasti pernah kan ngerasa bingung antara nabung atau investasi? Mulai dari mana dulu ya? Sebagian besar orang sering terjebak dalam dilema ini, dan akhirnya malah nggak jalan-jalan, atau lebih parahnya, malah menunda-nunda. Tapi, gue yakin lo bukan tipe orang yang mau terus-terusan bingung. Lo pengen masa depan yang lebih baik kan? Nah, lo harus tahu, pilihan yang tepat nggak selalu harus langsung besar. Lo bisa mulai pelan-pelan. Gue paham banget perasaan lo. Lo pengen aman, tapi juga pengen uang lo berkembang. Tenang, lo nggak sendirian. Di video ini, gue bakal bantu lo buat ngebedain mana yang lebih penting buat lo sekarang. Nabung atau investasi. Gue bakal kasih penjelasan yang simple dan lo bakal tahu langkah pertama yang harus diambil. Kalau lo udah siap, kita bakal masuk ke inti pembahasan supaya lo nggak bingung lagi. Jadi, ini serius. Lo harus siap hadapi masa depan lo dari sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunda lagi. Karena setiap langkah kecil yang lo ambil sekarang, itu bakal nentuin besar kecilnya kesuksesan lo di masa depan. Poin pertama yang kita bahas hari ini adalah tentang nabung, terutama buat dana darurat. Sekarang, coba bayangin deh, kalau suatu hari ada kejadian darurat, misalnya tiba-tiba mobil lo rusak, atau lo sakit, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Apa yang bakal lo lakuin? Kalau lo nggak punya dana darurat, lo bisa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Gimana bisa tenang kalau keuangan lo nggak aman? Nah, itu kenapa nabung buat dana darurat itu hal yang wajib banget lo mulai dari sekarang. Dana darurat itu adalah cadangan finansial yang lo butuhkan buat keadaan-keadaan gak terduga. Itu bukan uang yang lo pakai buat belanja atau jalan-jalan, tapi uang yang lo simpan dengan tujuan khusus buat menanggulangi masalah besar yang bisa datang kapan aja. Gue tahu, kadang-kadang kita ngerasa, nanti aja deh nabungnya, toh hidup masih baik-baik aja. Tapi lo harus sadar bahwa hidup itu penuh ketidakpastian, dan lo nggak pernah tahu kapan hal-hal yang nggak terduga itu datang. Kalau lo nggak siap, lo malah jadi terpuruk, dan lo nggak mau itu terjadi kan? Penting banget untuk mulai nabung minimal 3 hingga 6 bulan gaji lo sebagai dana darurat. Itu yang disarankan oleh para ahli keuangan. Kenapa? Karena angka itu dianggap cukup untuk menutupi kebutuhan dasar lo, kayak makan, transportasi, dan tempat tinggal, kalau tiba-tiba lo kehilangan pekerjaan atau ada kejadian yang mengharuskan lo keluar dari zona nyaman. Lo mungkin mikir, tapi nabung itu nggak berkembang dong. Uang gue cuma ngendap di bank. Gue ngerti, itu bisa bikin lo ragu. Tapi lo harus tahu, langkah pertama adalah punya dana darurat dulu. Tanpa itu, lo nggak bisa ambil langkah berikutnya. Jadi fokus dulu untuk nabung dan pastikan lo punya cadangan. Setiap bulan, coba sisihkan sekitar 10 hingga 20% dari penghasilan lo untuk dana darurat ini. Walaupun sedikit, tapi kalau konsisten, lama-lama jumlahnya akan cukup. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal rasa tenang dan kontrol atas hidup lo. Dengan dana darurat, lo nggak cuma siap menghadapi masalah finansial, tapi lo juga siap menghadapi hidup itu sendiri dengan lebih percaya diri. Jadi, mulai sekarang, nabung buat dana darurat. Itu adalah langkah pertama menuju keuangan yang lebih stabil dan masa depan yang lebih cerah. Jangan tunggu lagi, mulai hari ini. Sekarang, mari kita bahas tentang investasi. Lo pasti sering dengarkan bahwa nabung itu penting, tapi investasi itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena nabung aja nggak cukup buat bikin uang lo berkembang. Apalagi kalau lo cuma simpan di bank dengan bunga yang kecil banget. Kalau lo cuma mengandalkan uang yang ngendon di rekening tabungan, lama-lama uang lo justru hilang nilainya karena inflasi. Lo harus mulai berpikir panjang. Uang lo perlu berkembang dan itu bisa lo capai dengan berinvestasi. Nah, gue ngerti. Lo pasti berpikir, tapi gue masih baru di dunia investasi. Gue takut salah. Tenang, gue paham kok. Tapi percayalah, kalau lo nggak mulai sekarang, lo bakal ketinggalan. Investasi bukan hal yang menakutkan. Justru dengan mulai lebih awal, lo punya waktu lebih panjang untuk belajar dan mengoptimalkan keuntungan lo.
Ingat, investasi itu bukan sekedar tentang uang yang lo masukin, tapi tentang bagaimana lo memanfaatkannya untuk menghasilkan uang lebih banyak di masa depan. Misalnya, investasi di saham atau reksadana. Lo harus jadi ahli keuangan dulu untuk memulai. Lo bisa mulai dengan yang sederhana dan pelan-pelan belajar. Yang penting adalah lo mengambil langkah pertama. Lo pasti sering dengarkan, semakin dini lo berinvestasi, semakin besar peluang lo untuk sukses. Dan itu benar banget. Karena kalau lo mulai muda, lo punya waktu yang lebih panjang untuk menghadapi fluktuasi pasar. Uang lo bisa berkembang lebih banyak seiring berjalannya waktu, apalagi kalau lo konsisten dan sabar. Ingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Jadi, apa yang bisa lo lakuin? Mulailah dengan investasi yang relatif aman seperti reksadana pasar uang atau saham blue chip yang cocok buat pemula. Jangan buru-buru, pelajari dulu, mulai dengan dana yang lo rela untuk dirisikokan dan pelan-pelan belajar tentang strategi investasi yang lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Investasi itu bukan hanya soal uang, tapi tentang masa depan lo. Uang yang lo investasikan hari ini bisa jadi pondasi kesuksesan finansial lo di masa depan. Jadi, jangan ragu, jangan tunda lagi. Mulailah dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang lo ambil hari ini akan berdampak besar di masa depan lo. Poin ketiga yang gak kalah penting adalah mulai dengan apa yang bisa lo kelola. Kenapa ini penting banget? Karena banyak orang berpikir kalau investasi itu harus dimulai dengan modal besar atau harus langsung yang wah seperti saham-saham mahal atau kripto yang super volatile. Padahal nggak perlu. Lo nggak perlu langsung terjun ke dunia investasi yang rumit. Yang lo butuhkan sekarang adalah memahami apa yang bisa lo kelola dengan nyaman. Lo tahu kenapa banyak orang gagal dalam investasi? Karena mereka langsung ambil langkah besar tanpa ngerti resikonya. Mereka buru-buru masuk ke investasi yang gak mereka pahami cuma karena terpengaruh tren atau teman bilang. Nah, jangan sampai lo jatuh dalam jebakan itu. Mulailah dengan apa yang lo bisa kelola dan pelajari sedikit demi sedikit. Jadi, apa yang bisa lo kelola? Untuk pemula, cobalah mulai dengan investasi yang lebih aman dan lebih mudah dipahami. Misalnya reksadana atau deposito. Reksadana misalnya, itu adalah pilihan yang sangat bagus buat lo yang masih baru, karena risikonya lebih terdiversifikasi, artinya nggak hanya tergantung pada satu jenis investasi. Dengan reksadana, lo bisa investasi di saham, obligasi, atau pasar uang dalam satu produk, dan lo nggak perlu pusing memilihnya. Jangan lupa, investasi yang pertama kali lo pilih harus sesuai dengan tujuan lo, dan yang lebih penting lagi, sesuai dengan profil risiko lo. Jangan memaksakan diri untuk ambil risiko yang besar kalau lo belum siap. Mulai dengan yang lo bisa kelola dengan tenang dan rasakan bagaimana investasi ini berkembang dari waktu ke waktu. Proses ini akan bikin lo semakin percaya diri dan paham dengan apa yang lo lakukan. Yang penting adalah konsistensi. Sekali lagi, jangan buru-buru. Investasi bukan sprint, tapi maraton. Mulailah dengan langkah kecil yang bisa lo kelola, jangan tergoda untuk buru-buru ngebut supaya cepat kaya. Seiring waktu, lo bakal jadi lebih paham tentang dunia investasi dan itu akan membawa lo ke peluang yang lebih besar. Jadi, jangan takut untuk mulai. Lo bisa mengelola apa yang lo pilih dan dengan konsistensi, lo akan melihat hasilnya. Jangan tunggu nanti, mulai hari ini juga dan bangun fondasi investasi yang solid untuk masa depan lo. Oke, kita udah bahas banyak hal penting hari ini. Pertama, kita mulai dengan pentingnya nabung buat dana darurat. Lo harus punya cadangan keuangan yang siap dipakai ketika keadaan darurat datang, seperti kehilangan pekerjaan atau kejadian tak terduga lainnya. Tanpa dana darurat, lo bisa terjebak dan makin stres. Jadi, mulai nabung minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran lo untuk cadangan ini. Itu adalah langkah pertama lo menuju kestabilan finansial. Kedua, kita bahas tentang investasi. Setelah lo punya dana darurat, investasi adalah langkah berikutnya yang harus lo ambil untuk masa depan lo. Uang yang lo simpon di bank dengan bunga kecil itu sebenarnya makin lama makin berkurang nilainya karena inflasi. Dengan berinvestasi, lo bisa membuat uang lo berkembang lebih cepat. Ingat, investasi itu bukan hal yang menakutkan. Mulai pelan-pelan, pelajari reksadana atau saham, dan lo akan lihat bagaimana uang lo bisa bekerja untuk lo.
Dan yang terakhir, kita bicara tentang memulai dengan apa yang bisa lo kelola. Jangan terburu-buru untuk masuk ke investasi yang rumit atau dengan modal besar. Mulailah dengan investasi yang lebih aman dan lebih mudah dipahami, seperti reksadana atau deposito. Fokus pada hal-hal yang bisa lo kontrol, pelajari dengan sabar, dan investasi sedikit demi sedikit. Yang penting, lo terus konsisten dan gak terburu-buru. Sekarang, gue yakin lo udah paham langkah-langkahnya. Pertama, nabung buat dana darurat, kemudian investasi untuk masa depan lo, dan mulai dengan apa yang bisa lo kelola. Dengan langkah-langkah kecil ini, lo akan membangun fondasi keuangan yang solid dan siap menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Tapi, perjalanan ini baru dimulai, teman-teman. Jangan berhenti sampai di sini. Untuk lo yang serius pengen sukses finansial, jangan ragu buat terus belajar dan berkembang. Gue yakin lo pasti bisa asal lo mau mulai dan konsisten. Jangan tunggu besok, mulai hari ini juga. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman lo yang juga butuh informasi ini, dan subscribe untuk dapetin lebih banyak tips seputar keuangan dan investasi. Karena perjalanan finansial lo baru saja dimulai, dan kita akan terus berjalan bersama. Let's make your future brighter, starting today.